Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, muatan pembelajaran PPKN, materi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dilambangkan oleh burung Garuda. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada ekor. Kemudian pada burung Garuda tersebut, burung Garuda mencengkeram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila yang pertama yaitu dilambangkan oleh bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua dilambangkan oleh rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga dilambangkan oleh pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat dilambangkan oleh kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima dilambangkan oleh padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Baik, sekarang kita kupas satu persatu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu antara lain taat menjalankan agama menurut ajaran agama masing-masing, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam, adanya toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalankan tuntutan agama yang telah dianut. Yang kedua, menghormati perayaan hari besar agama lain. Yang ketiga, tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Yang kelima, rajin beribadah. Dan yang terakhir, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah. Kemudian nilai yang terkandung pada sila kedua antara lain, setiap warga negara mengakui dan menjunjung tinggi persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang terakhir, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Lalu, penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang kedua, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Yang keempat, menjenguk teman atau tetangga yang sakit. Yang kelima, tidak semena-mena dalam memperlakukan orang lain. Kemudian yang keenam, menjaga dan merawat hewan dan tumbuhan. Yang ketujuh, tidak melakukan diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi itu membedakan secara sengaja terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Baik, masih banyak contoh-contoh yang lain. Nilai yang terkandung pada sila ketiga, antara lain menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, memajukan pergaulan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika.
Kemudian penerapan nilai-nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama gotong royong, kerja bakti, dan kerja kelompok. Yang kedua mempelajari kesenian dan kebudayaan dari daerah lain. Yang ketiga mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Yang keempat mengakui semua suku bangsa termasuk dengan keanekaragaman budaya suku bangsa tersebut. Yang kelima, menghargai dan menghormati kebudayaan daerah lain. Yang keenam, mengikuti kegiatan pemuda. Dan masih banyak contoh-contoh penerapan yang lainnya. Selanjutnya, nilai yang terkandung pada sila keempat, antara lain, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan umum atau bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, penerapan nilai-nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. 3. Musyawarah untuk mufakat. 4. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. 5. Menerima keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Dan 6. Bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan hasil keputusan. Nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima antara lain menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Lalu, penerapan nilai-nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Yang kedua, melaksanakan pembangunan nasional dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Yang ketiga, memberikan pujian terhadap hasil karya teman. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Pernahkah kalian melakukan gotong royong? Baik, misalnya saja di sekolah kalian melakukan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ternyata gotong royong itu juga merupakan modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Apa itu solidaritas? Solidaritas merupakan sifat satu rasa atau senasib. Kemudian gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, tugas anak-anak sekarang mengerjakan soal pada buku paket Pintar PPKN halaman 10-11 pada buku tulis masing-masing. Anak-anak diminta untuk menyebutkan 5 perbuatan yang sesuai dengan Pancasila dan 5 perbuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Di sini ada contohnya ya. Perbuatan yang sesuai dengan Pancasila, misalnya beribadah sesuai agama yang dianut, itu merupakan perbuatan yang sesuai dengan sila ke-1. Lalu perbuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila, contohnya mengganggu teman yang sedang beribadah, itu merupakan tidak kesesuaian dengan sila pertama. Baik, kalau sudah selesai jangan lupa difoto lalu dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.